Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Senin 27 Maret 2023, Pekan Prapaskah kelima. Bacaan dan renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah nama Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu dan tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, dalam sebuah WhatsApp grup, ketika ada salah satu anggota mengirimkan aktivitas positif di komunitasnya, seringkali grup itu menjadi sepi tanggapan. Bahkan, sepertinya menjadi mahal untuk memberikan sebuah apresiasi berupa emotikon jempol. Akan tetapi, ketika ada orang yang jatuh dan membuat kesalahan dan terekspos dalam komunitas WhatsApp grup, maka orang berlomba-lomba untuk memberikan komentar. Apakah kita Tuhan atas sesama kita? Apakah kita berhak mencaci maki sesama yang jatuh dan melakukan kesalahan
dalam perjalanan hidupnya? Adilkah kita menghakimi, mencaci maki, dan membencinya tanpa mengetahui penyebabnya? Hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak mudah terbawa arus mengadili sesama tanpa mengetahui penyebabnya. Yesus tidak membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang kedapatan berzina. Tetapi juga Ia tidak membenarkan kita menghakimi dengan tidak adil. Jika berzina, pasti ada rekan jinahnya. Tetapi mengapa yang dibawa hanya perempuan itu? Inilah yang diingatkan Yesus kepada kita untuk jangan sumbu pendek dalam menanggapi persoalan yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, relasi Allah dengan umatnya dalam perjanjian lama kerap digambarkan seperti relasi antara suami istri. Allah sebagai suami dan umatnya sebagai istri. Dalam relasi itu, Allah selalu setia dan tidak pernah mengingkari janjinya. Sebaliknya, umat pilihannya justru sering berpaling darinya dan menyembah Allah-Allah lain. Mereka telah berselingkuh dari Allah. Mereka telah berzina dalam kekerasan hati dan pengkhianatan terhadap kesetiaan Allah. Kendati demikian, Allah tetap setia menerima dan mengasihi umatnya. Kesetiaan kasih Allah hadir pula dalam diri Yesus. Dia tidak menghukum wanita yang dihadapkan kepadanya karena kedapatan berzina. Wanita itu seolah menjadi representasi kita semua. Allah mengetahui segala hal yang telah kita lakukan dalam hidup, termaksud perzinahan kita dengan dosa serta perselingkuhan kita dari komitmen sebagai murid-Nya. Namun, Allah tidak menghukum kita. Dia memberi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri dan kembali dalam pelukan kasih-Nya. Kepada kita orang berdosa, Yesus pun bersabda, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Masihkah kita hendak mencobai Allah dengan memalingkan hidup kita darinya dengan hidup dalam dosa? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami membuka mata hati untuk melihat persoalan-persoalan dengan hati yang murni dan jujur. Amin.